Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan channel ini. Baik, untuk video reaction kali ini saya akan mereaction satu buah video dari channelnya Avenda, yang beliau dalam channel ini menjelaskan tentang ada 5 dari warga Indonesia yang bersifat negatif terhadap Malaysia atau sentimen terhadap Malaysia. Baik, kita lihat video yang nanti akan kita putarkan video ini dari Apenda. Oke, selamat mengikuti. Sudah 57 tahun berlalu sejak Malaysia dan Indonesia menjalinkan hubungan diplomatik selepas konfrontasi yang berlaku pada tahun 1962 sehingga 1966 adalah menjadi satu fakta tak tersanggah sekiranya tidak kerana penjajahan British dan Belanda. Antara kedua-dua negara, terutama isu budaya, tuntutan bertindih wilayah maritim dan layanan buruk majikan Malaysia kononnya terhadap pekerja Indonesia. Ketidakpercayaan dan kebimbangan ini diapi-apikan lagi dengan media Indonesia memainkan pelbagai sentimen terhadap negara kita, menyebabkan sebahagian rakyat Indonesia menanamkan anggapan kurang tepat terhadap kita, Malaysia. Jadi ini adalah 5 anggapan kurang tepat ataupun salah dari Indonesia terhadap negara kita ataupun Malaysia. Tanpa kita buang masa, jom. Ramai rakyat Indonesia yang berfikiran bahawa rakyat Malaysia tidak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957. Dan kat mana-mana lah kerap jumpa yang macam kita ni dapat free je dan sebagainya. Padahal kalau baca balik sejarah betul-betul, memang kita ni dah banyak sangat, dah macam penjajah tu dah habis ambil apa yang ada dekat Malaysia ni. Dan yelah, entahlah, sepatutnya orang yang cakap tu dia patut tahu apa yang berlaku pada zaman penjajahan tu, baru dia sembang. Tak perlu kot macam dengar daripada orang lain lepas tu okey cakap. Macam kadang tu nampak bodoh lah kat situ. Sorry. Kebanyakan rakyat Indonesia berbangga kerana mereka dapat mengusir Belanda daripada tanah air mereka. Tanah air kita seperti Mat Saleh, Rentap, Mat Kilau, Rosli Dobi, Tok Janggut, Dol Said dan Haji Abdul Rahman Limbu antaranya yang berani menentang pemerintah British. Perlu diingat bahawa British adalah kuasa besar dunia waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Belanda pula bukan begitu. Malah Belanda pernah dijajah oleh Jerman pada tahun 1940. Sekiranya Kilau, kemudian juga Tok Jenggot, Dul Said, ya, Rosli Dobi, kemudian Haji Abdul Rahman Limbung. Ini adalah pahlawan-pahlawan dari kerajaan-kerajaan Melayu yang menentang kedudukan penjajahan British di tanah Melayu, namun sifatnya masih kedaerahan. Jadi kerajaan-kerajaan ini bukan seperti Indonesia kemudian mereka bersatu masyarakatnya untuk mengusir penjajah, tapi mereka sifatnya seperti Mat Kilau, ya, itu adalah di Pahang, kemudian mereka menentang penjajahan Inggris, kemudian berhasil ditumpas, kemudian masalah juga di Sabah demikian, ya, sehingga tidak ada satu persatuan rakyat Melayu untuk mengusir penjajah. Dan ini juga berakhirnya sekitar 1930 ke sana itu sudah tidak ada lagi perlawanan kepada penjajah. Artinya bahwa pemuda-pemuda Melayu di Malaysia pada saat itu membiarkan saja penjajah menguasai daerahnya masing-masing gitu, ya. Lain dengan Indonesia. Kalau Indonesia, sejarah nasionalnya itu terbagi dalam 3 fase. Pertama adalah sejarah nasional Indonesia 1, yaitu sejarah kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Sejarah nasional Indonesia 2, kemudian adanya pertentangan-pertentangan dari masyarakat yang ada di kerajaan-kerajaan tersebut.
yang menentang penjajah, namun sifatnya masih kedaerahan, sehingga pemberontak-pemberontak atau penentang-penentang Belanda yang ada di kerajaan-kerajaan di Indonesia itu dengan mudahnya ditumpas oleh penjajah Belanda itu sampai tahun 1908. Nah, setelah 1908, maka fase yang ketiga adalah fase sejarah Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan sampai Indonesia merdeka dan sampai juga mempertahankan kemerdekaan. Makanya beda ya. Nah, kalau yang tadi dijelaskan oleh Apenda dengan nama-nama tersebut, ya kita melihat di sini mana perjuangan kemerdekaan dari rakyat Melayu ini untuk mengusir penjajah. Ternyata memang tidak ada ya. Makanya saya bingung kalau menjelaskan itu, apakah memang sejarah, pelajaran sejarah dari yang ada di Malaysia itu memang seperti itu, sehingga para milenial muda Malaysia ya mengertinya cuma seperti itu gitu ya. Nah, memang ada di Malaysia ada suatu pertentangan dari organisasi Malaysia National Organization atau UMNO ya, yang disebutnya UMNO gitu. Nah, ini dari UMNO ini adalah persatuan bangsa Melayu yang memang oleh pemerintah Inggris jauh-jauh sebelum Perang Dunia berakhir. Inggris ini sudah mempersiapkan negara-negara koloni atau jajahannya ini untuk diberikan kemerdekaan, diberikan kekuasaan terhadap daerahnya sendiri, baik itu nanti berbentuk republik atau kerajaan, itu dipersilahkan oleh pemerintah Inggris. Namun tetap pemerintah Inggris mengatur mereka dalam satu organisasi ya, yang nantinya disebut sebagai negara persemakmuran Inggris gitu ya. Nah, Inggris merubah sistem penjajahan yang tadinya menduduki suatu wilayah dengan tentara, kemudian dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena sampai 56 negara yang dijadikan koloni oleh Inggris termasuk Malaysia, maka sistem penjajahannya dirubah menjadi sistem penjajahan ekonomi. Mereka diberikan kemerdekaan, mereka diberikan wewenang untuk mengurus ya, negaranya sendiri, tapi ingat, mereka harus mau ikut dalam organisasi negara-negara persemakmuran, yang mana negara-negara persemakmuran tersebut termasuk Malaysia harus mengakui Ratu Inggris adalah sebagai simbolnya. Seperti itu ya. Artinya penjajahannya dirubah ya. Inggris memberikan kemerdekaan kepada 56 negara persemakmurannya, tapi mereka rubah sistem penjajahannya, yaitu dengan sistem penjajahan ekonomi ya. Seperti halnya yang sudah ditandatangani oleh Tengku Abdul Rahman, pimpinan Malaysia yang ikut dalam negara persemakmuran, dan isinya adalah kerjasama bilateral aktif dalam bidang ekonomi dan pertahanan ya. Seperti itu ya. Jadi Inggris ini merubah ya, sistem penjajahannya yang dahulu dengan kekuatan militer menjadi penjajahan di bidang ekonomi. Nah, sebetulnya seharusnya pemuda-pemuda Malaysia kan tahu tahun 45 Indonesia berjuang untuk memerdekakan, mengusir penjajah dari tanah air Indonesia ini dengan susah payah, dengan pertempuran ya, memakan banyak korban jiwa dan segala macam. Tapi di Malaysia anteng-anteng saja tuh, yang nggak ada pemberontakan yang berarti, karena memang tidak ada persatuan. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Malaka, yang ada di Sabah, kemudian di tempat-tempat lain yang sekarang ini jadi persekutuan Malaysia, mereka nggak bersatu itu. Jadi nggak ada rasa persatuan ingin mengusir penjajah ya. Bahkan
ada suatu penentangan dari UMNO akibat dari kebijakan penjajah yang nanti akan memberikan kemerdekaan, namun memberikan kesamarataan bagi semua warga yang ada di tanah Malaysia, seperti halnya imigran Cina, ya, India dan sebagainya diberikan hak yang sama. Emang itu ada pertentangan sekitar tahun 1950, tapi bukannya mengusir penjajah, ya. Justru setelah Tengku Abdul Rahman didesak oleh para pendukungnya dari UMNO yang ingin menyetujui perjanjian itu untuk membentuk negara federasi dan masuk ke dalam negara persemakmuran, ya memang itu sudah dipersiapkan oleh Inggris ya sebagai penjajah. Nggak mungkin penjajah melepas begitu saja, ya. Sehingga negara-negara federasi yang telah dibentuk oleh Malaysia yang kemudian menjadi Malaysia kemudian disetujui oleh Inggris, ya, dan mereka masuk dalam negara persemakmuran Inggris. Pada saat itu juga masih termasuk Singapura, ya. Kemudian juga ada Brunei masuk karena itu Borneo Utara, ya. Jadi masuklah ke dalam negara persemakmuran Inggris. Ya, memang berbeda dengan perjuangan masyarakat di Indonesia atau bangsa Indonesia sejak tahun 1908, ya. Karena sebelum tahun 1908 juga Indonesia juga sama dengan apa yang disebutkan Apenda tadi, dengan nama-nama pahlawan. Kita juga pernah dengan pahlawan Diponegoro, kemudian Patimura, Imam Bonjol, ya, Cut Nyadin, terus Cut Mutia, Sultan Hasanuddin, Dewi Sartika. Mereka juga adalah penentang perlawanan dari penjajah, namun memang sifatnya masih kedaerahan karena pada saat itu belum ada persatuan dari masing-masing tokoh-tokoh tersebut untuk mempersatukan Indonesia, ya. Nah, barulah pada sekitar tahun 1908 mulailah, ya, karena di situ adalah perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Banyak juga tokoh-tokohnya seperti Sudirman, Ki Hajar Dewantoro, ya, kemudian R.A. Kartini, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, kemudian Profesor Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, terus Bung Hatta, dan mereka itulah adalah mereka sebagai pejuang kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan. Nah, sebelum tercapainya kemerdekaan itu, pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah sudah mempersiapkan terlebih dahulu, artinya persiapan dahulu sebelum merebut suatu kemerdekaan. Ini terbukti pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang sekarang ini jadi Gedung Sumpah Pemuda, itu diikrarkan dulu bersama, disiapkan dulu. Apa bunyi ikrarnya di tanggal 28 Oktober 1928? Mereka para pemuda-pemuda dari seluruh daerah yang berkumpul menjadi satu menyatakan bahwa kami para pemuda dan pemudi Indonesia menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia, kemudian bertumpah darah air satu, yaitu tumpah darah air Indonesia, atau bertanah air satu, tanah air Indonesia, kemudian berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah itulah kemudian mulailah dipersiapkan untuk bagaimana caranya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, menunggu waktu yang paling tepat, ya. Nah, maka pada sekitar tanggal 8 Agustus tahun 1945, di mana Jepang dibom oleh tentara sekutu, yaitu pada tanggal 6 dan 8 Agustus di Nagasaki dan Hiroshima. Dan itulah waktu yang tepat bagi para pemuda-pemuda kita, para pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk mengusir Jepang dari tanah Republik Indonesia ini. Nah, kemudian dengan Belanda, apakah Belanda merelakan begitu saja, ya? Karena kita berhasil menyatakan kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus, kemudian kita menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah Belanda rela begitu saja? Tentunya tidak, ya. Kemudian Belanda datang kembali dengan menumpang
pasukan IKA yang seolah-olah ingin membantu Indonesia dalam merealisasikan kemerdekaannya melalui organisasi APNEI ya. Tapi ternyata memang Belanda ingin menjajah kita kembali, yang mungkin tujuannya pun akan sama dengan pemerintah British ya, bahwa nanti kita akan diberikan kemerdekaan gitu, karena situasi Indonesia pada saat itu lemah dari segala macam, dari bidang persenjataan dan segala macam. Yang ada hanyalah modal persatuan dan semangat untuk mengusir penjajah dari muka bumi. Maka mulailah pada tahun yang sama juga terjadilah peperangan-peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti halnya pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang itu pada bulan Oktober tahun 1945. Kemudian pertempuran 10 November di Surabaya yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan itu tahun 1945, dan kemudian pertempuran Bojong Kokosan tanggal 9 Desember 1945, dan masih banyak lagi seperti Bandung Lautan Api dan sebagainya, yang itu dilakukan secara bersama-sama antara tentara dengan masyarakat untuk mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Nah, sejak itulah maka Indonesia resmi menjadi negara kesatuan dan berdiri di atas pundak sendiri tanpa ada persyaratan-persyaratan dari negara-negara penjajah tersebut. Nah, itulah yang membedakan perjuangan masyarakat Indonesia dengan Malaysia dalam rangka mengusir penjajah dari negara tercinta ini, yang sangat mencolok sekali karena masyarakat Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya, sedangkan Malaysia disiapkan ya, oleh negara penjajah yaitu British. Nah, makanya dalam reaction suatu sejarah kebangsaan kita harus berpatokan kepada sejarah kita masing-masing, karena sejarah itu sangat penting ya untuk masa depan generasi-generasi berikutnya, agar rasa nasionalisme generasi-generasi berikutnya itu sama dengan rasa nasionalisme dengan generasi-generasi para pejuang terdahulu yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu saya akan coba tampilkan supaya Anda juga bisa pahami sedikit tentang beberapa sejarawan-sejarawan dari Malaysia yang juga membahas tentang bagaimana Malaysia itu merdeka. Coba kita simak sama-sama videonya berikut ini. Pahlawan Malaysia. Saya nak tunjukkan bagaimana kemerdekaan kita sebenarnya banyak benda yang British tidak lepaskan kita sepenuhnya, iaitu terutama ekonomi, pertahanan, kemudian perkhidmatan awam, dia tak lepaskan. Dia masih letak wang dia. Tapi soal kemerdekaan kita juga ya. Jadi Tengku memang bapa kemerdekaan, tetapi kita mesti ingat ya, Tengku melaksanakan satu dasar politik kerjasama kaum, bukan menghapuskan perkauman dalam satu parti macam Dato' Wan. Tapi British dan rakyat Malaysia setuju dengan cara itu, termasuk juga raja-raja Melayu kita setuju dengan cara itu, dan akhirnya kita mewarisi satu perasaan perkauman sampai hari ini. Betul, itu betul guys. Tengok ni, lihatlah ni berapa Keputusan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mesti menjadi negara Commonwealth, itu syarat kemerdekaan kita. Makna kita tak boleh lepas daripada cengkraman British. Sekarang ni tak terasa dah, tapi ini kita bercakap tahun 57 ya. Ya. So British memang kontrol sebab dia tak lepaskan ekonomi dia di Tanah Melayu. Kita tidak ada satu polisi menationalizekan atau mengkebangsaankan syarikat-syarikat British macam Burma buat. Ya. Kita dapati syarikat Guthrie masih lagi dimiliki oleh British, syarikat Anderson masih lagi, semua syarikat pelumbungan kita yang pegang getah kita semua daripada luar. So jadi bagi saya ini suatu perkara yang penting yang British telah susun masyarakat kita, dan nampaknya kita kena ikut benda, bukan kena ikut lah, tapi memang diikuti lah. Dan sebab bangsa kita
bukan jenis memberontak, Okey, ya, betul. bukan jenis yang lawan dengan senjata, tidak. Kita selalu berunding, kita banyak ikut cakap dan kita suka kepada kedamaian sebenarnya. Yang kita hari ini jadi taksub sangat dengan Islam, dengan Melayu, sampai kita kata ini semua kafir, ini semua barat, Betul. tak boleh, tak betul dan sebagainya. No, dari segi fakta sejarah, benda ini berlaku. Dan memang Perlembagaan Merdeka kita tahun 57 di draft oleh orang-orang bukan daripada kalangan kita. Perlembagaan Merdeka kita tu di draft oleh orang luar. Dan itu Beza guys, beza. pelajaran juga. Sistem pelajaran kita juga adalah masih lagi dalam takut lama. Masa British dulu kita ada berapa sistem? 5 sistem pendidikan. Kita ada pendidikan Inggeris, pendidikan Melayu, pendidikan Cina, pendidikan Tamil dan pendidikan Islam. British tak pernah ada satu national educational system. Jadi bila hari ini kita kata kita nak adakan satu sistem pendidikan kebangsaan macam Indonesia dan Thailand, dah terlambat. Mereka lakukan itu sebelum merdeka. Thailand dibuat dalam tahun 1932. Indonesia masih tak merdeka, satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Sumpah Pemuda di 1928. Jadi bagi saya, benda itu dah dilakukan dulu. Tapi kita nak lakukan sekarang. Sedangkan kita dah biarkan dia bergerak dengan begitu laju. Apabila kita bercakap soal kemerdekaan, memanglah kemerdekaan kita itu ditatih oleh British. Ditatih maknanya dia macam budak baru belajar berdiri, tahu tak? Berjalan, kita tatih dia, pegang tangan dia, jangan jatuh, tahu? Bila dia dah cukup kuat, kita rasa kita lepaskan. Nah, itulah saudara penjelasan dari sejarawan Malaysia ya. Nah, bagaimana dengan Arpenda tadi atau Apenda tadi yang menyatakan bahwa orang Indonesia sentimen ya dengan Malaysia dengan menyatakan bahwa Malaysia diberikan kemerdekaan dengan Inggris. Nyatanya dari para sejarawan Malaysia tadi, ya memang demikian ya, seperti itu, seperti orang anak kecil yang dituntun tertatih ya. Jadi tidak ada melalui perjuangan dan segala macamnya dengan bentuk pengusiran. Jadi itu saja ya, barangkali rekan-rekan semuanya punya pendapat lain terhadap video reaction ini, dan sekali lagi saya mohon maaf bila dalam penjelasan ini mungkin kurang atau saya kurang tahu tentang sejarahnya. Tapi yang paling penting dalam suatu mereaksi suatu sejarah kebangsaan, yang paling utama adalah kita mengetahui dulu atau kita pelajari dulu tentang sejarah kebangsaan bangsa kita, sehingga tidak ada kesalahan kita dalam menjelaskan hal-hal yang menyangkut dari kebangsaan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.